Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran teori penerjemahan Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, teman-teman yang kami hormati, pada video sebelumnya kita sudah mengkaji tentang teori penerjemahan makro, yaitu metode penerjemahan dengan diagram V yang ada dari Newmark dan juga pendekatan dari Vinay dan Darbonet. Dan sebelumnya kita juga sudah mengkaji sampai 4 video terkait tentang teori penerjemahan mikro, yaitu terkait dengan teknik penerjemahan. Kali ini kita akan mengkaji tentang ideologi penerjemahan sebagai salah satu bagian dari teori makro yang ada dalam teori penerjemahan. Baik, kawan-kawan. Kata kunci yang pertama yang harus kita pahami adalah reproduksi pesan. Sejatinya dalam penerjemahan itu ada salah satu unsurnya, yaitu reproduksi pesan yang terkandung dalam teks sumber. Jadi penerjemahan merupakan reproduksi. Jadi memproduksi ulang pesan yang ada dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Mereproduksi ulang pesan yang ada dalam bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Misalkan jika kasusnya dari penerjemahan Arab menuju bahasa Indonesia. Hood menjelaskan, ini Pak Benny Hood, dosen di UI, pakar penerjemahan, mengutip pernyataan Basnet dan Lafevere bahwa apapun tujuannya, setiap reproduksi, nah ini sudah mulai masuk cluenya, selalu dibayangi oleh ideologi tertentu. Jadi ketika seorang penerjemah itu melakukan proses penerjemahan, ketika seorang penerjemah melakukan reproduksi pesan, itu pasti ada ideologi yang membayangi, ada ideologi yang menyelimuti dari si penerjemah tersebut. Disinilah ada celah dari penelitian yang bisa kita kaji. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana ideologi dari si penerjemah. Nah itu, sehingga ideologi penerjemahan ini bisa kita kaji. Bagaimana bentuk ideologinya? Karena setiap reproduksi pesan, setiap proses penerjemahan itu pasti akan dibayangi, pasti akan diikuti oleh ideologi tertentu. Oke, bisa difahami ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu ideologi? Ideologi itu sebenarnya apa? Ideologi dalam penerjemahan adalah prinsip. Ideologi itu prinsip atau keyakinan tentang betul atau salah, baik atau buruk dalam penerjemahan. Yakni terjemahan seperti apa yang terbaik bagi masyarakat pembaca bahasa sasaran, atau terjemahan seperti apa yang cocok dan disukai masyarakat tersebut. Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwasanya ideologi itu adalah prinsip. Setiap penerjemah dalam mereproduksi pesan pasti mempunyai prinsip, pasti mempunyai keyakinan. Nah, keyakinan terkait apa? Betul atau salah, baik atau buruk. Bagaimana menerjemahkan hadis dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia? Apakah nanti betul atau salah pesan yang disampaikan, baik atau buruk? Nah, ini yang diyakini oleh si penerjemah. Siapa masyarakat pembaca? Si penerjemah pasti juga akan memikirkan hal itu. Ada cerita anak dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pembacanya pasti anak-anak, bukan orang dewasa, bukan manula. Nah, maka harus difikirkan bagaimana bahasa untuk anak-anak. Baik buruknya bahasa anak-anak seperti apa? Betul salahnya bahasa anak-anak seperti apa? Nah, itu merupakan kajian dari ideologi penerjemahan. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat satu, bahwasanya ideologi itu adalah prinsip atau keyakinan. Dua, keyakinan tentang apa? Baik dan buruk. Terus selanjutnya apa? Masyarakat pembaca. Nah, ini perlu digarisbawahi. Masyarakat pembaca.
terjemahan yang seperti apa yang cocok atau yang disukai oleh masyarakat pembaca. Penerjemah juga harus memikirkan hal itu. Siapa nanti yang akan mengkonsumsi produk penerjemahannya, maka harus dilihat. Dan semuanya itu kembali kepada ideologi ke penerjemahannya itu. Baik. Nah, masyarakat pembaca tadi itu juga dekat dengan keterbacaan. Keterbacaan, penerjemahan yang baik seperti yang dikatakan Nida dan Taber secara tegas menyatakan bahwa sebaiknya seorang penerjemah itu lebih mengutamakan keterbacaan teks oleh pembaca sasaran. Jadi apakah hasil dari penerjemahan produknya itu bisa dibaca dengan baik oleh masyarakat? Percuma kalau kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi masyarakat membaca tidak bisa memahami. Atau mungkin bahasanya terlalu letterlek, terlalu ngikuti bahasa sumber mungkin, sehingga susah untuk difahami. Atau mungkin ada beberapa kosakata yang tidak pas padanannya, sehingga mengalami hambatan dalam keterbacaan. Nah, jadi masyarakat pembaca tadi tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya cocok, tolak ukurnya disukai pembaca itu apa kalau ditanya? Nah, ini kan tadi sudah dibilang ya bahwasanya terjemahan seperti apa yang cocok atau yang disukai. Cocok itu ukurannya apa? Suka itu ukurannya apa? Nah, itu kan perlu ditelisik lebih dalam. Nah, ini kita kembalikan kepada statement Nida dan Taber bahwasanya penerjemahan yang baik itu yang mengutamakan keterbacaan. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya, apa penerjemahan yang cocok, ukurannya apa? Yang penerjemahan yang disukai masyarakat. Kembalikan kepada istilah keterbacaan. Keterbacaan teks ini penting. Karena lagi-lagi kita harus bertanya, apakah terjemahan Al-Quran dari Depak itu sudah memiliki keterbacaan yang bagus? Apakah terjemahan novel Harry Potter misalkan sudah memiliki keterbacaan yang bagus? Nah, itu perlu kita lihat, perlu kita kaji. Jadi untuk melihat cocok dan disukai masyarakat itu kita harus melihat faktor keterbacaan. Bisa difahami ya teman-teman ya. Nah, keterbacaan itu sangat dekat dengan istilahnya ini. Nah, tolong difahami ya, the closest natural equivalent. Equivalent itu kesepadanan, natural itu alami, closest itu yang paling dekat. Jadi keterbacaan itu ukurannya juga dilihat dari ekivalen yang alami, yang natural dan dekat. Sangat, ini kan closest itu kan paling ya, paling dekat. Jadi sebenarnya dengan definisi yang mereka buat pada penerjemahan itu berusaha untuk mencari the closest natural equivalent, berusaha untuk mencari padanan yang paling alami, yang paling dekat. Sehingga apa yang ada dalam bahasa sumber ketika ditransfer ke dalam bahasa sasaran, pembaca bisa mengerti, pembaca bisa membaca, bisa memahami dengan baik dan akurat. Nah, itulah maka penting untuk mengkaji kesepadanan yang sifatnya itu natural, yang sifatnya alami dan dekat. Dekat itu maksudnya yang paling dekat, jadi nggak terlalu jauh, padanannya itu tidak melenceng terlalu jauh. Nah, ini sudah tampak bahwasanya Nida dan Taber memiliki kecenderungan anggapan penerjemahan yang baik adalah penerjemahan yang mengutamakan kebutuhan pembaca sasaran. Jadi, salah satu ukuran keberhasilan si penerjemah itu bisa dilihat dari apakah si penerjemah sudah mengutamakan kebutuhan pembaca sasaran. Lah, pembaca sasaran itu butuh apa gitu ya, butuh mengerti apa gitu. Nah, itu perlu dikaji. Nah, landasan teoritis inilah nanti yang akhirnya melahirkan teori tentang ideologi penerjemahan. Karena seorang penerjemah itu akan berusaha untuk mencari pembaca ini fahamnya seperti apa ya. Pembaca itu mudahnya untuk memahami seperti apa ya. Nah, itu akhirnya menyelimuti proses reproduksi pesan yang ada dalam diri seorang penerjemah. Sehingga ada istilah namanya harapan pembaca sasaran. Kalau teman-teman pernah belajar sastra, ada istilahnya horizon harapan. Horizon harapan itu seperti, nah nanti kira-kira ending ceritanya seperti apa ya, pembaca itu sudah bisa
memprediksi, wah ini nanti pasti happy ending, wah ini nanti pasti sad ending. Nah itu pembaca sudah memiliki harapan, sudah memiliki dugaan pembaca ke depannya cerita akan berakhir seperti apa. Begitu pula dalam penerjemahan, penerjemahan juga memiliki harapan. Harapan pembaca sasarannya apa? Nah, kecenderungan bahasa sasaran yang dipilih oleh penerjemah berlatar belakang keyakinan bahwa terjemahan yang betul, penerjemahan yang berterima, penerjemahan yang baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca sasaran yang menginginkan teks terjemahan dan harus sesuai dengan kebudayaan masyarakat sasaran. Nah, ini kalau sudah masuk faktor budaya, ini pasti akan mengalami masalah yang cukup rumit. Karena kebudayaan masyarakat itu pasti berbeda-beda. Antara masyarakat Arab dengan masyarakat Indonesia, itu kebudayaannya berbeda. Kalau kawan-kawan ke Arab Saudi, mereka benar-benar menjunjung prinsip-prinsip keagamaan itu yang cukup kuat. Sehingga kalau ada istilah-istilah yang tabu, istilah-istilah yang sifatnya itu tidak pantas, itu pasti akan dieliminasi oleh si penerjemah. Nah itu akan memiliki faktor tersendiri kebudayaan itu. Jadi kebudayaan ini berperan cukup penting untuk mengetahui selera pembaca seperti apa. Nah dari sinilah maka nanti akan lahir teori tentang ideologi penerjemahan. Kembali lagi definisi ideologi tadi adalah prinsip atau keyakinan, betul atau salah, berterima atau tidak, baik atau buruk terjemahannya seperti apa. Nah itu nanti bisa dikaji dari produknya, produk penerjemahannya, teks hasil terjemahannya seperti apa, nanti kita bisa melihat ideologi penerjemahan. Dan perlu dicatat bahwasanya ideologi adalah termasuk teori makro. Untuk masuk ke makro kita harus tahu yang kecil-kecil dulu. Kita harus tahu yang mikro. Bagaimana si penerjemah menerjemahkan frasa, teknik apa yang digunakan, bagaimana si penerjemah menerjemahkan kalimat, teknik apa yang digunakan. Dari yang kecil-kecil dulu kita harus bisa mengidentifikasi. Nanti kalau sudah diidentifikasi yang kecil-kecil, kita bisa merumuskan yang makro atau yang besar itu seperti apa. Nah, bisa difahami ya teman-teman ya. Jika ini yang dipilih penerjemah, maka si penerjemah akan berusaha untuk memberikan terjemahannya itu yang tidak terasa sebagai terjemahan. Nah, ini penting nih frasa ini karena kembali kepada the closest natural equivalent. Terjemahan yang bagus itu adalah terjemahan yang tidak terasa sebagai terjemahan. Bisa difahami. Tidak terasa sebagai terjemahan itu maksudnya adalah natural. Jadi orang membaca buku terjemahan itu seakan-akan memang kayak membaca buku bahasanya sendiri. Nah itu namanya bahasa atau kesepadanan yang natural. Jadi kembali kepada faktor keterbacaan tadi, yang dimaksud dengan terjemahan yang sesuai dengan selera masyarakat adalah terjemahan yang tidak terasa sebagai terjemahan. Jadi natural, bahasanya itu alami dan menjadi bagian dari tradisi tulis dalam bahasa sasaran. Pak, bagaimana caranya supaya kita pintar menerjemahkan sehingga kita bisa menghasilkan terjemahan yang tidak terasa sebagai terjemahan? Ya harus sering latihan. Salah satu kuncinya adalah harus sering latihan menerjemahkan. Semakin kita sering latihan terus menerjemahkan, maka kita nanti akan memiliki sense-nya. Kita akan bisa merasakan, wah ini terjemahannya ini sudah mulai kita bawa kepada bahasa sasarannya, yang membaca nanti siapa. Seakan-akan kita sudah bisa menjadi dua sisi dari bahasa sumbernya, pesannya kita sampaikan, terus kita juga seakan-akan menjadi pembacanya gitu. Sehingga di sana nanti kita akan bisa menemukan rasa ya dalam penerjemahan itu, seakan-akan terjemahan tidak terasa sebagai terjemahan. Namanya terjemahan yang natural, yang alami. Oke. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang diagram dari Newmark, diagram V. Urutannya memang tidak bisa dipisahkan. Jadi urutannya bermula dari yang mikro, itu yang teknik. Habis itu naik menuju yang makro, itu menuju ke teori diagram V punya Newmark. Masih ingat ya bentuknya diagram V? Nah, dari diagram V Newmark, kita akan naik lagi
ke struktur yang makro yang paling besar, namanya ideologi penerjemahan. Bisa difahami? Jadi memang berlapis ya, bertingkat. Mulai dari teknik penerjemahan, naik ke metode penerjemahan, diagram V, punya Newmark, naik kepada ideologi penerjemahan. Jadi kalau teman-teman langsung menemukan ideologi penerjemahan itu tidak mungkin. Stepnya itu pasti diragukan. Karena ideologi penerjemahan bisa ditemukan ketika kita sudah bisa menemukan unsur-unsur yang kecil-kecil yang mikro tadi. Jadi emang yang makro itu harus dimulai dari yang kecil, yang mikro. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan, wah ideologi penerjemahnya ini misalkan. Condong kepada bahasa sumber, condong pada bahasa Arab. Oh, ideologi penerjemahnya ini, condong pada bahasa Indonesia. Nah, itu tidak bisa sebelum kita melalui step yang kecil-kecil tadi itu. Apabila dikaitkan dengan diagram V Newmark, akan tampak pada hasil terjemahan, ya kan? Penerjemah itu cenderung berpihak atau berorientasi pada pembaca sasaran atau kepada bahasa sumber. Jadi metode yang digunakan adalah penerjemahan yang komunikatif. Nah, kemarin kan masih ingat ya, ada diagram V Newmark itu ya. Kalau yang cenderung kepada bahasa sasaran, berarti penerjemah itu menggunakan metode yang komunikatif bisa, idiomatik bisa, mungkin bebas, atau mungkin si penerjemah menggunakan metode adaptasi. Nah, ini, jadi dimungkinkan dia menggunakan 4 metode ini. Nah, ini saya bawakan kembali diagram V Newmark. Ini ya, TL emphasize, target language emphasize, penekanannya kepada bahasa sasaran. SL emphasize, source language emphasize, penekanannya kepada bahasa sumber. Contoh kasus, jika kita menerjemahkan dari bahasa Arab posisinya di sini, ke dalam bahasa Indonesia di sini. Nah, gitu ya. Kalau si penerjemah itu menggunakan metode word forward, berarti si penerjemah itu condong kepada bahasa sumber. Ya kan? Misalkan contohnya Doroba Aliyun al-kalba, diterjemahkan sama penerjemah menjadi memukul Ali anjing. Memukul Ali anjing dalam bahasa Indonesia kan tidak berterima. Tidak ada yang paham memukul Ali anjing maksudnya apa. Orang Indonesia itu pahamnya Ali memukul anjing. Nah, seperti itu. Itu kan berarti si penerjemah sudah orientasinya kepada bahasa sasaran. Kalau kepada bahasa sumber, si penerjemah pasti akan menerjemahkan dengan struktur yang sesuai dengan bahasa sumbernya. Bisa dipahami? Jadi ada SL emphasize, ada target language emphasize. Jikalau si penerjemah mengambil metode penerjemahan bebas, nah, berarti apa orientasinya, teman-teman? Si penerjemah dominan kemana? Berarti si penerjemah dominan ke target language emphasize. Berarti si penerjemah itu condong kepada bahasa target atau bahasa sasaran atau bahasa Indonesia. Kalau kasusnya tadi dari Arab ke Indonesia. Jikalau si penerjemah mengambil metode setia atau faithful translation, maka si penerjemah condong kepada bahasa sumber. Jikalau si penerjemah mengambil metode adaptasi, nah ini ya adaptasi, misalkan berarti si penerjemah condong kepada bahasa target. Oke. Nah, ini bisa menjadi patokan dalam penelitian nanti teman-teman. Nah, untuk mengukur ideologi itu sudah pernah dibahas oleh Venuti namanya, teorinya Venuti. Kalau yang metode pakai Newmark, kalau yang teknik itu pakai punya Molina dan Albir. Kalau yang teorinya ideologi kan menggunakan teorinya Venuti. Venuti menyimpulkan bahwa dalam konteks makro ada 2 kecenderungan yang muncul, bagaimana bentuk dan cara penerjemahan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi Venuti menyimpulkan bahwa dalam konteks makro itu ada 2 kecenderungannya. Yang namanya ideologi, keyakinan atau prinsip tadi itu juga munculnya ada 2 nanti. Bagaimana bentuk dan cara penerjemahan yang diinginkan oleh masyarakat. Si penerjemah kan selalu berpikirnya seperti itu. Jadi
yang menjadi landasan teoritis dari ideologi itu kan bagaimana bentuk yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke teorinya ya, namanya forenisasi. Forenisasi. Kedua, kecenderungan ini menunjukkan perbedaan yang kuat. Satu sisi meyakini bahwa terjemahan yang baik, nah ini kan keyakinannya si penerjemah itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan keyakinan si penerjemah. Keyakinan atau ideologi yang pertama namanya forenisasi. Forenisasi itu apa? Forenisasi itu adalah ideologi penerjemahan yang meyakini bahwa terjemahan yang baik adalah yang dekat dengan bahasa dan budaya sumbernya. Itu kalau menurut si forenisasi. Doroba aliyun al-kalba, kalau forenisasi jadinya ya memukul Ali anjing. Itu yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena dari situ kita bisa mengetahui struktur bahasa Arab. Nah, alasannya gitu. Jadi bahasa Arab itu strukturnya kan verba itu di depan boleh kata kerja. Habis itu baru subjeknya, habis itu baru objeknya. Nah, kalau alasannya itu kan boleh berarti menerjemahkan supaya tahu strukturnya bahasa Arab, bahwasanya bahasa Arab itu fiil itu di depan boleh atau kata kerja di depan boleh gitu ya. Memukul Ali meja misalkan. Doroba Aliyun al-maktaba misalkan. Nah, itu berarti yang paling baik itu kalau menurut forenisasi adalah yang sesuai dengan bahasa sumber. Forenisasi, foreignizing ya, foreignizing. Sehingga produknya terasa sebagai karya terjemahan. Ini prinsip atau keyakinan pertama yang diyakini oleh si penerjemah, namanya ideologi forenisasi. Ideologi yang kedua namanya domestikasi. Domestikasi itu apa? Domestikasi itu adalah keyakinan yang meyakini bahwa terjemahan yang baik itu harus dekat dengan budaya dan bahasa sasaran. Namanya domestikasi. Domestikasi bilangnya doroba aliyun al-maktaba itu nggak boleh kalau diterjemahkan menjadi memukul Ali meja. Itu harus kita ganti menjadi Ali memukul sebuah meja, harus dikasih seperti itu. Kita samakan dengan di bahasa Indonesia al-maktaba itu kan bentuknya tunggal, dikasih satu gitu, sebuah gitu. Jadi Ali memukul sebuah meja, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti keyakinan si penerjemah itu ideologinya berarti domestikasi. Yang kedua contohnya mungkin seperti ini. Doroba akhi al-maktaba. Doroba akhi al-maktaba. Itu diterjemahkan oleh si penerjemah menjadi saudaraku memukul meja. Nah, akhi itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu bisa disebut Kang Mas gitu ya. Nah, gitu ya. Kang Masku memukul meja gitu. Berarti dia melakukan domestikasi. Jadi dibawa bahasa Arabnya itu kepada unsur lokal. Domestik, namanya kan domestik. Jadi ahun itu menjadi Kang Mas gitu ya. Uhtun itu menjadi Mbak Yu, misalkan seperti itu. Itu contoh domestikasi yang dilakukan oleh si penerjemah. Bagaimana yang ada dalam bahasa sumber itu dilokalkan, didomestikasikan gitu ya. Namanya ideologi domestikasi. Si penerjemah itu membuat seakan-akan bahasa Arab itu nanti terjemahannya seperti bahasa lokal gitu kan. Itu keyakinan yang dimiliki oleh si penerjemah harus seperti itu. Memang domestikasi itu benar-benar cinta produk lokal gitu ya. Bahkan sampai guyonannya domestikasi itu ya. Kawan-kawan kalau lihat mouse laptop itu akhirnya menyebutnya tikus gitu jadinya. Domestikasi itu seperti itu. Jadi misalkan ke toko komputer, kawan-kawan bilang saya mau beli mouse gitu ya, tapi kawan-kawan bilangnya saya mau beli tikus gitu. Karena emang berusaha untuk tidak menggunakan istilah asingnya. Ya, itu. Ya, tapi itu kan kebablasan ya. Istilahnya kan orang Indonesia kan tidak memakai terjemahan mouse menjadi tikus gitu ya. Mouse ya sebutnya tetap mouse gitu ya. Seperti itu.
Itu merupakan contoh dari domestikasi. Nah, itu selalu ada ideologi yang menyelimuti dalam proses penerjemahan. Bisa difahami ya, teman-teman. Nah, itu makanya ideologi itu terkait dengan kecenderungan si penerjemahnya itu. Pada tindakan ini, penerjemah memiliki kecenderungan untuk menentukan salah satu pilihan dari dua kutub. Pilihannya pun juga ada dua. Sama seperti metode. Metode kan pilihannya juga ada dua. Si penerjemah condong ke bahasa sumber atau si penerjemah condong pada bahasa sasaran. Ideologi juga punya dua kecenderungan. Condong kepada forenisasi apa condong kepada domestikasi. Condong ke istilah asing atau condong ke istilah lokal. Nah, seperti itu. Itu nanti bisa dikaji atau diteliti dalam penelitian penerjemahan. Jadi dua kutub yang ada dalam ideologi penerjemahan dan itu berlawanan namanya forenisasi atau domestikasi. Yang pertama, ideologi forenisasi. Ideologi forenisasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber, yaitu bahwa terjemahan itu yang benar, yang berterima dan baik adalah sesuai selera dan harapan pembaca. Penerbit mungkin yang menginginkan kehadiran budaya atau istilah bahasa sumber, atau yang menganggap kehadiran kebudayaan bahasa asing itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini kawan-kawan. Coba dipahami dengan baik. Jadi forenisasi itu orientasinya kepada bahasa sumber, yaitu bahwa terjemahan yang baik, terjemahan yang benar, terjemahan yang berterima itu sesuai selera pembaca atau mungkin sesuai selera penerbit yang ingin bahwasanya budaya yang ada di bahasa sumber atau yang menganggap kehadiran budaya asing itu harus dibawa dalam terjemahan itu, dalam produknya itu. Dan masyarakat itu harus meyakini bahwasanya istilah dalam asing-asing tadi itu bermanfaat. Supaya tidak mereduksi substansi yang ada dalam bahasa sumber, maka istilah asing tadi itu diserap. Dan masyarakat harus tahu bahwasanya istilah asingnya itu seperti itu. Nah, itu berarti si penerjemah menggunakan ideologi forenisasi. Jadi ideologi forenisasi itu orientasi kepada bahasa sumber. Ini kata kuncinya ini ya. Forenisasi itu berorientasi pada bahasa sumber, di mana terjemahan yang baik, berterima dan benar itu adalah penerjemahan yang menginginkan kehadiran budaya asing atau bahasa sumber itu dan dianggap semuanya itu bermanfaat bagi masyarakat pembaca. Dalam hal ini penerjemah sepenuhnya dalam kendali penulis teks sumber. Karya terjemahan yang dihasilkan akan menonjolkan. Nah, ya toh, jadinya aspek ini, aspek kebudayaan atau istilah asing. Kalau si penerjemah itu ideologinya forenisasi, maka yang menonjol adalah aspek kebudayaan atau istilah asing yang diungkapkan oleh pembaca. Gitu. Contoh lagi seperti doroba akhi al-maktabah, diterjemahkan akhi memukul meja. Akhinya tetap ditulis akhi gitu misalkan ya. Syekh itu misalkan tetap ditulis syekh misalkan. Doroba syekh al-maktabah, syekh itu memukul meja. Nah, syekhnya tetap diterjemahkan menjadi syekh supaya orang tahu bahwasanya syekh itu memang khasnya orang Arab memanggil seniornya dengan kata syekh. Ya syekh gitu misalkan. Dan itu diterjemahkan menggunakan tetap syekh. Nah, berarti si penerjemah menonjolkan aspek budaya asing. Berarti ideologinya adalah domestik forenisasi, foreign ya. Foreign itu kan asing. Jadi ideologinya adalah forenisasi. Untuk mengetahui kecenderungan metode dalam ideologi forenisasi, menurut Newmark sesuai dengan diagram V yang berpihak kepada bahasa sumber. Nah, ya toh. Jadi kalau kawan-kawan mau mengetahui ideologi, teman-teman harus masuk ke metode dulu, jangan langsung ke ideologi, tidak bisa. Harus melihat unsur-unsur yang kecil-kecil dulu tadi itu, metode penerjemahan. Makanya kalau belajar harus urut. Kita mulai dari teknik, ya kan, teknik dulu. Setelah belajar teknik, kita belajar metode.
metode rampung, kita baru belajar ideologi. Nah ini loh, untuk mengetahui ideologi, kita harus melihat diagram V punya Newmark kemarin. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Ini saya bikin batas ya. Saya kasih warna merah. Nah ini kan. Nah ini warna merah ya, ada batasnya jadinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah metode yang diambil oleh penerjemah ketika ada dalam kolom ini itu orientasinya kepada bahasa sumber atau forenisasi. Forenisasi itu posisinya di sini. Jadi ini dikasih batas, dikasih garis merah ya. Nah, ini berarti kalau si penerjemah itu mengambil metode word forward, penerjemah mengambil metode literal, penerjemah mengambil metode setia, penerjemah mengambil metode semantik, berarti ideologi si penerjemah bisa dipastikan bahwasannya ideologinya adalah forenisasi. Nah, gitu ya. Berarti si penerjemah condong kepada bahasa sumber. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Terakhir, namanya ideologi domestikasi. Domestikasi sekarang. Domestikasi itu apa? Ideologi domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran. Ideologi ini meyakini bahwa penerjemahan yang benar, loh, lagi-lagi kembali kepada meyakini. Karena ideologi itu kan keyakinan, prinsip. Meyakini bahwa penerjemahan yang benar, penerjemahan yang berterima adalah yang sesuai dengan selera pembaca yang menginginkan teks terjemahan sesuai dengan kebudayaan masyarakat bahasa sasaran. Nah, gitu. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melihat ya, ada film Korea didubbing dengan bahasa Jawa. Nah, itu kan itu contoh domestikasi itu. Jadi ada film asing ya, tapi didubbing. Didubbing pakai menggunakan bahasa lokal. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia mungkin itu ya. Nah, itu berarti si penerjemah itu ingin agar yang ada dalam bahasa asing itu benar-benar memiliki unsur lokal yang kuat. Itu kawan-kawan. Nah itu loh, makanya si penerjemah ideologinya di sini adalah domestikasi. Keyakinan yang meyakini bahwa pembaca itu pengen agar teks terjemahan itu sesuai dengan budaya bahasa sasaran. Nah orang Jawa kalau manggil saudaranya Kang Mas sama Mbak Yu. Orang Arab manggilnya akhi dan ukhti. Nah itu diterjemahkan menjadi Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau orang Sunda namanya teteh misalkan, uhtun itu teteh itu. Nah, itu uhtun menjadi teteh itu merupakan bentuk domestikasi, teman-teman. Dengan kata lain, suatu karya terjemahan diharapkan tidak terasa seperti terjemahan. Nah, kembali lagi ke sini. Sehingga terjemahan itu nggak terasa seperti terjemahan. Memang benar-benar lokal sekali, domestik sekali gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui kecenderungan si penerjemah itu domestikasi atau bukannya ideologinya, kita kembalikan kepada diagram V punya Newmark. Nah, gitu. Orientasinya kemana? Ke bahasa sasaran. Kalau yang domestikasi itu orientasinya harus kepada bahasa sasaran. Seperti adaptasi, idiomatik, bebas, penerjemahan bebas itu ya, termasuk bagian dari metode yang dipilih oleh ideologi domestikasi. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman. Coba dilihat ya. Ini kan saya kasih batas merah ya, diagram V punya Newmark. Nah, posisinya ada di sini. Jadi, kalau si penerjemah mengambil metode adaptasi, bisa dipastikan orientasi terjemahannya adalah bahasa sasaran, ideologinya adalah domestikasi. Kalau si penerjemah itu mengambil metode penerjemahan bebas, bisa dipastikan si penerjemah itu orientasinya kepada bahasa sasaran dan pasti ideologinya adalah domestikasi. Kalau si penerjemah itu mengambil metode idiom, penerjemahan idiom, otomatis penerjemah condong kepada bahasa sasaran, ideologinya adalah domestikasi. Kalau si penerjemah itu condong kepada metode atau mengambil metode komunikatif, sudah dapat dipastikan bahwasanya si penerjemah orientasinya kepada bahasa sasaran dan pastinya lagi ideologinya adalah domestikasi.
Nah, dari sini bisa difahami ya kawan-kawan ya. Mohon diingat dalam menentukan ideologi penerjemahan harus dikembalikan kepada metode. Untuk menentukan metode dikembalikan kepada yang paling kecil, namanya teknik penerjemahan. Seperti itu urutannya. Nanti bisa dikaji dalam penelitian teman-teman. Nah, perihal ideologi penerjemahan ini masuk dalam Fargal Contextualizing Translation Theory memberikan contoh terkait penerjemahan peta Arab, The Map of Arab World. Ini contohnya ya. Contohnya dalam kasus Gaza Strip, penerjemah itu tidak menyebutkan kata Israel dan Palestina ketika menerjemahkan peta. Jadi ketika menerjemahkan peta Arab itu kata Israel dan Palestina itu tidak disebut sama si penerjemah. Yang pada aslinya berisi tentang wilayah Israel. Nah, penerjemah itu nggak mau sama Israel itu ya, sehingga ketika menerjemahkan kata Israel, penerjemah menggunakan kata Gaza Strip atau West Bank. Bahasa Arabnya kita Ghazah wa Dhafa al-Gharbiyah. Wa Dhafa al-Gharbiyah. Ini kasus ideologi penerjemahan. Nah, ideologi penerjemahannya seperti itu. Dia tidak mau menggunakan kata Israel, sehingga dia menggunakan kata Gaza Strip dan West Bank untuk menerjemahkan kata Israel dalam peta Arab. Padahal apabila kita memberikan teks yang sama kepada penerjemah Arab Israel, mungkin ya, kalau kita kembalikan teks itu ke orang Israel sendiri untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, kita bisa melihat kata Israel dan Gaza Strip dan West Bank itu hilang. Tidak diterjemahkan menggunakan kata itu ya. Jadi ya tetap diterjemahkan Israel, tidak menggunakan West Bank dan Gaza Strip tadi itu. Hypothetically speaking, giving the same text to another translator who is an Arab Israeli to translate into Arabic, we might find Israel mentioned and Gaza Strip and West Bank ignored. Kalau kita memberikan teks peta Arab tadi itu kepada penerjemah Arab Israel, orang Israel, ya dia tidak menerjemahkan kata Israel itu dengan Gaza Strip and West Bank, ignored, dihilangkan gitu. Presumably translator being influenced by their own beliefs. Karena memang si penerjemah itu punya belief sendiri, dia punya keyakinan sendiri gitu kan. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Keyakinannya si penerjemah itu nggak bisa dipaksakan. Background karena dia juga punya background tersendiri, dia juga punya sosial sendiri, dia punya latar belakang sosial, bahkan yang paling penting dia juga punya latar belakang politik. Nah ini makanya yang namanya penerjemahan itu unsur ideologinya bermain teman-teman. Penerjemahnya itu kalau perlu dilihat afiliasi politiknya apa, dilihat sosialnya masyarakatnya dari mana, background si penerjemah seperti apa, sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan keyakinan dari si penerjemah itu seperti apa gitu. Ini kasus yang ada dalam ideologi penerjemahan antara kasus peta Arab tadi itu, antara penerjemah yang dari Israel dan penerjemah yang non Israel. Nah, framing itu idda'a, claim itu qala atau said. Dysphemism itu unpleasant term ya. Contohnya the Zionist War Minister ini kan contohnya mereka menggunakan kata Zionis, Wazirul Harbi As-Sohyuni. Karena memang ada framing ya, ada framing idda'a ya, terus juga ada claim itu qala bisa ya. Terus ada kasus menerjemahkan menteri ya itu ya, menteri Wazirul Harbi, menteri pertahanan lah, menteri perang itu ya, Wazirul Harbi As-Sohyuni. Mereka menggunakan kata-kata Zionis ya, Wazir Difa' al-Israili, the Israel Defense Minister. Nah, ini kan berbeda. Yang satu menggunakan kata Zionis, yang satu menggunakan kata Israel. Penerjemahannya itu berbeda. Istilahnya berbeda. In an interview with Newsweek yesterday, the Israeli Defense Minister said that the Palestine suicide operation constitute the main cause for the Israeli troops entering cities in the West Bank. Oke, ini contoh ya, contoh dari kasus ideologi penerjemahan yang ada dalam koran bahasa Arab. Baik kawan-kawan, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman juga mendapatkan pencerahan terkait ini menjadi teori yang terakhir. Jadi kawan-kawan sudah belajar 3 rangkaian teori. Teknik penerjemahan, metode penerjemahan, ditutup oleh ideologi
penerjemahan. Baik, mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.